Yo guys, balik lagi bersama gua. Di video kali ini gue bersama suatu alat di mana alat ini setiap bulannya selalu dicek dan dirawat sama second officer ataupun third officer di atas kapal. Tapi alat ini tidak selalu ingin dipergunakan. Ini dia, namanya SCBA. Nah, alat ini dapat membantu kita untuk bernapas secara normal dalam keadaan berbahaya seperti adanya gas beracun ataupun kumpulan asap ketika akibat kebakaran di atas kapal. Nah, SCBA ini terdiri dari yang namanya topeng itu tersendiri atau face mask. Ada yang namanya regulator. Ini biasa disebut bypass. Dan ini set bottom. Ada juga ini sebagai main valve. Lalu ada yang namanya ini apa? First state regulator. Lalu ini dia biasa disebut kardel. Kardel terdiri dibagi dua menjadi dua. Ini back strap dan lalu ini shoulder strap. Ada yang paling penting ya ini level gauge. Level gauge ini menunjukkan indikator ini menunjukkan sisanya atau tekanan udara berada dalam tabung sisa berapa menit lagi yang dapat dipergunakan ini. Ini namanya level gauge. Dan botolnya sendiri, silinder ini tersendiri. Nah, di atas kapal biasanya ada ukuran 6 liter dan 9 liter. Dalam botol ukuran 9 liter itu dapat bernapas sekitar 30 menit tergantung ritme pernapasan setiap manusia ya. Nah, dalam ukuran 9 liter udara dapat ditampung sekitar 1300 liter. Ya, 1300 liter. Udara sebanyak itu dikompresi ke dalam tabung sekecil ini menjadi tekanannya menjadi sekitar 200 bar. 200 bar itu cukup berbahaya untuk pernapasan manusia. Akan tetapi tekanan 200 bar itu bisa diperkecil, bisa ditekan lagi menjadi 8 bar melalui yang namanya main valve. Lalu menuju ke first state regulator. First state regulator ini berfungsi untuk menekan udara yang 200 bar menjadi 8 bar. Udara itu lalu dialiri menuju yang namanya selang ini. Udara yang dialiri yang 8 bar itu dialiri lewati selang ini menuju regulator ini. Lalu masuk ke dalam topeng ini. Topeng ini akan menjaga udara kita dari luar. Udara dari luar tidak akan masuk. Topeng ini akan menjaga tekanannya, udara dari luar masuk ke dalam ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya ketika tanpa sengaja udara dari luar masuk ke dalam topeng ini? Apa harus dibuka topengnya? Mati, udaranya beracun. Atau harus ditutup? Ditutup nggak bisa bernapas. Nah, inilah fungsinya. Bypass ini fungsi untuk membuang udara yang tak sengaja masuk dari luar masuk ke dalam topeng ini. Kita cukup menekan ini, tekan bypass ini, maka udara itu akan terhembus dari dalam keluar. Seperti itu. Oke, saya contohin ya. Kita pasang dulu. Ketika dipasang seperti ini, kita buka. Ketika udara masuk dari luar, maka kita cukup menekan ini aja. Maka udara dari dalam akan terhembus keluar, sehingga pernapasan kita menjadi normal dan aman kembali. Oke? Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui sisa isi dalam tabung ini, sisa udara yang tersimpan di sini, berapa menit lagi yang bisa kita pergunakan? Sedangkan di indikator sini di level gauge ini hanya menunjukkan tekanan barnya saja. Biasanya kita menggunakan yang namanya hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan udara pertama dikali volume pertama sama dengan udara kedua dikali volume kedua. Jadi ini dia rumusnya. Kita anggaplah, jadi diketahui udara pertama ini
P1. P1 ini katakanlah 1 atmosfer sama dengan 1,012. Lalu volume pertama ini yang dicari biasanya. Lalu P2 ini tekanan bar pada level gate, tekanan bar itu tersendiri pada level gate, katakanlah sekitar 60 bar. Lalu V2 ini ialah ukuran silinder ini atau ukuran tabung botol ini. Biasa ada 6 liter atau 9 liter. Kita gunakan yang ukuran 9 liter. Nah, ini diketahui cara menghitungnya. 1 atmosfer dikali V1, udara pertama, volume pertama, sama dengan 60 bar dikali 9 liter. V1 sama dengan 60 dikali 9 dibagi 1 atmosfer sama dengan, kita hitung, 60 dikali 9 dibagi 1,012 sekitar 533 ini dibagi lagi 40. Ini nilai 40 ini hitungannya dari ritme pernapasan manusia rata-rata sekitar 40 liter per menit, maka dibagi 40 sama dengan 13,3. Nah, ini dia sekitar 13 menit ya. Jadi itu caranya menggunakan hukum Boyle. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, bagikan ke teman-temannya, terutama untuk kadet, supaya dia bisa lebih memahami apa itu SCBA dan cara menghitungnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.